Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cianingsi dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Yarsi. Jadi hari ini saya akan membahas topik 13, yaitu penyembuhan asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson (DW), uji statistik dibagi box price dan Ljung box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka HO ditolak, yang berarti tidak dapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4DU, maka HO diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatifnya yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Manipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes: jika nilai ASYMP (seq-to-tail) lebih kecil atau kurang dari 0,5, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai ASYMP (seq-to-tail) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, log, dan DLL. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebarang data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Jadi di sini udah ada datanya.
Lalu kita akan melakukan uji DW terlebih dahulu. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini yang independennya sudah kita masukin yang IHSG, dan di independennya kita yang kurs 1 sama SBI. Lalu di statistiknya kita checklist yang estimate dan model fit, lalu collinearity diagnostic, lalu yang residualnya Durbin-Watson, lalu continue. Lalu di save-nya, ini di residualnya kita checklist yang ini understand the state, lalu continue. Lalu oke. Keluar hasil outputnya dan kita lihat model yang summary. Di sini Durbin-Watson-nya kita lihat hasilnya 1,072. Sekarang kita mau cari hasil di tabel DW itu tersendiri. Ini merupakan hasil tabel DW. Untuk melakukan pencarian rumusnya yaitu K titik N. K-nya tersebut adalah jumlah variabel independen. Ini K-nya itu berarti 2, atau ada 2 sampel, atau N itu merupakan jumlah sampel yang digunakan. Di sini ya. Di sini bisa kita lihat jumlah sampelnya ada 12. Lalu berarti untuk K-nya 2. K-nya adalah 2, jumlah N-nya adalah 12. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk Durbin-Lauer-nya di sini adalah menghasilkan 0,8122 dan Durbin-Upper-nya itu yaitu 1,5794. Sedangkan di hasil DW-nya itu ya. Untuk di hasil Durbin-Watson-nya di sini yaitu 1,072. Jadi kesimpulannya adalah tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti dari T hitung atau tabel DW-nya. Jadi kita bisa mengatasinya dengan uji run test atau uji non-parametric test. Pengujiannya yaitu kita klik analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita klik runs. Nah, untuk di tes variabel listnya itu kita masukkan adalah ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di run testnya pada tabel sim to tell-nya. Di sini hasilnya adalah 0,762 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadinya autokorelasi. Jadi kita bisa melakukan penyembuhan autokorelasi melalui uji run test ini. Untuk penyembuhan data masih ada menggunakan cara lain. Tapi di sini kita akan menggunakan uji run test saja. Untuk tugas pertemuan 13-nya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.